Selamat datang dalam A Moment with God. Kiranya setiap kita menikmati momen indah bersama Tuhan melalui firman-Nya yang membawa kita mengalami sukacita dan pengharapan di dalam Kristus Yesus. Let us take a moment with God. Sebetulnya pribadi yang seperti apakah yang dipakai menjadi pelayan Tuhan? 2 Korintus 1 sampai ke 5 menjelaskan 3 hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, kehidupan kesaksian berdasarkan panggilan. Jadi bukan hanya karena merasa punya talenta atau punya cerita-cerita hidup yang spektakuler, tapi menyadari bahwa setiap detik hidup adalah penyerahan total kepada Tuhan. Hidup itu adalah kesaksian, bukan sebatas pengalaman-pengalaman tertentu. Yang kedua, sebagai orang Kristen yang tidak tawar hati. Tawar hati berarti mentalnya ciut melihat kebutaan rohani orang, yang susah mendengarkan suara Tuhan, atau menjadi putus asa karena kegagalan kita sendiri. Tidak mengandalkan pengalaman praktis atau mengurangi kekuatan firman itu sendiri. Yang ketiga, menempatkan kebenaran yang Kristus adalah Tuhan sebagai yang terutama dan berbicara kepada hati nurani yang sementara berharap pemberitaan itu dapat menjadi jendela bagi orang untuk melihat Kristus. Apakah yang Tuhan pakai di dalam diri kita untuk menjadi pelayannya? Tentu saja bukan soal keuangan kita, bukan soal apa yang kita pakai, apa yang kita miliki, dan apa yang menjadi kepintaran kita. Bukan itu yang terutama. Hal yang terutama yang Tuhan katakan adalah keutuhan karakter. Bila kita melihat keutuhan seorang saksi, maka kesaksian seseorang yang paling otentik adalah karakternya. Apakah ini maksud dengan karakter? Suatu sifat yang menandai seseorang dalam cara dia berhubungan dengan orang lain atau dunianya. Karakter adalah hasil bentukan seseorang dalam lingkungannya. Karakter yang seperti apakah yang membuat Anda tersentuh dan merasa seperti melihat Kristus di dalam diri seseorang tersebut? Jelas sekali, karakter yang memiliki kejujuran, rendah hati, ramah, perhatian, setia, tanggung jawab, punya belas kasihan, toleransi, dan murah hati. Karakter adalah hasil bentukan, maka karakter dapat dilatih dan dikembangkan. Bagaimana menjadi dan terjadi sebuah karakter yang begitu baik? Nggak bisa hanya dengan berkata-kata, nggak bisa hanya cuma ngomong, tapi perlu disiplin. Selalu dengan disiplin. Suatu proses yang tidak enak memang. Mungkin kita mulainya dengan hati yang tidak sejahtera, hati yang tidak nyaman, hati yang tidak tenang. Tapi kita hanya menggunakan dengan pengetahuan kita saja. Misalnya, Anda merasa terlalu introvert, maka Anda belajar untuk memilih, melakukan keramahan, mencoba untuk memulai percakapan, tidak tunggu orang lain yang berbicara, memaksa diri untuk keluar dari mengekspresikan pendapat pada orang lain. Disiplin ini lama-kelamaan akan menjadi apa? Akan menjadi habit atau kebiasaan. Oleh karena itu, ketika hal ini menjadi habit, maka sifat itu lebih mudah melakukannya. Tidak perlu dipaksakan, karena sudah mahir melakukannya. Dan akhirnya menetap, bahkan konsisten, karena dalam berbagai kondisi karakter itu keluar. Dan ketika karakter itu keluar, akhirnya apa? Habit itu menjadi karakter karena keramahan itu terjadi di mana saja. Konsistensi dan konsisten itu tidak sifatnya kondisional. Itu menjadi cara pikir, bukan sekadar sesuatu yang dihasilkan saja. Teman-teman sekalian, hidup dalam komunitas seperti ini juga menjadi sebuah pelatihan untuk menumbuhkan karakter kita. Ibadah kita di hari Minggu dalam liturgi juga merupakan pembelajaran karakter. Dan terlebih lagi, relasi kita dengan Kristus tentunya juga menjadi proses pembentukan karakter kita. Karena dengan berelasi dengan Kristus,
kita bukan hanya mengagumi karakternya, tapi meresponi. Bahkan kita bercermin dan meniru dia. Kapan Anda akan memulainya? Tuhan Yesus memberkati.